bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama si kok bagi dua, si kok bagi dua, tidak naik juga tekan. Oke guys, di akhir season 4 kemarin kita digantung banget ya Wukong yang sudah menancapkan pedang emas Kaisar di Sitian di puncak menara tertinggi dan mampu memukul mundur para bayangan gelap, atau kita panggil aja Dark Shadow. Para Dark Shadow yang dipimpin oleh Kaisar di Sitian Dark Shadow membawa pasukan pergi menjauh dari area pertempuran menuju makam dewa kuno. Di sana ada kebangkitan salah satu dari dewa kuno. Nah, sampai di sini si Shinji season 4 berakhir dan membuat para viewers sangat kecewa karena penasaran dengan episode selanjutnya. Dan di video kali ini HMD Lovers akan membawakan season 5 versi manhwanya, karena seperti yang kita tahu ya kalau donghua animasinya belum dirilis dan kemungkinan bakalan dirilis pada bulan Juni 2023 nanti. Karena sebagian kalian banyak yang penasaran sama kelanjutan season 5, jadi langsung kita bahas aja versi komiknya, oke? Tanpa berlama-lama lagi langsung aja ini dia alur cerita si Shinji Journey to the West season 5 spesial versi manhwa. Gas kuy! Si kok bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama si kok bagi dua, si kok bagi dua, tidak naik juga tekan kau. Sebelum melanjutkan ke Istana Surga, di sini saya akan bahas dulu ya kelanjutan dari perjalanan Tang Sanzang di bumi. Karena setelah saya cek di manhwanya, antara Istana Surga dan perjalanan Tang Sanzang nggak sinkron. Jadi kita sinkronin aja dulu. Dan sebagai gantinya, di sini akan saya buatkan aja season 5 spesial gitu. Karena kalian sudah mengerti, jadi langsung aja kita gas. Scene diawali dengan Tang Sanzang yang terjun mengikuti Ause ke dunia bawah atau alam baka. Di sini Cupat Kai dan Sawujing mencoba menolong Tang Sanzang, tapi tidak terjamah. Sampai Cupat Kai merasakan gelisah yang mendalam kalau sampai mereka ikut terjun ke dunia bawah. Cupat Kai langsung menarik Sawujing karena tak mungkin lagi jika harus menuju ke alam baka. Bailang yang mencoba melompat ke bawah tertahan karena teriakan Xiaoyu yang meminta pertolongan dari para monster. Bailang pun berlari menyelamatkan Xiaoyu dan membawanya pergi dari kejaran para monster. Dari bawah ada banyak monster yang mencoba menyerang Cupat Kai dan Sawujing. Mereka bisa saja wafat kalau bertarung di ruang sempit dan berbahaya itu. Sampai akhirnya mereka pun naik ke atas. Xiaoyu dan Bailang terus dikejar oleh monster neraka itu sampai tiba di titik di mana mereka kini kumpul di atas. Sawujing dan Cupat Kai yang bebas, dia menyelamatkan Bailang karena Xiaoyu ada bersamanya. Kini mereka pun terkepung oleh monster neraka itu, tapi tak terduga muncullah matahari hingga membuat para monster itu pun kabur dan kembali ke asalnya. Sekarang mereka akan beristirahat sejenak dari lelahnya kejaran para monster. Bailang seperti tidak rela karena kehilangan Ause dan gurunya. Tapi Sawujing menjelaskan bahwa di bawah jurang itu terdapat tempat yang tak akan bisa kembali lagi. Itu dinamakan alam baka, sebuah tempat yang biasanya hanya dikunjungi mereka yang sudah meninggal. Sedangkan Ause dan gurunya pergi ke alam baka ketika mereka masih hidup. Itu adalah dunia yang sangat berbeda sampai akhirnya mereka pun istirahat sejenak. Beralih ke dunia bawah atau tepatnya di kerajaan Asura. Di sini Dewa Rulai sedang duduk karena dia ditahan oleh Dewa Asura. Rulai memperhatikan tasbihnya sambil mengingat Tang Sanzang. Karena saat ini dia kehilangan kontak dengannya. Tidak berselang lama datanglah Sumo, anak dari Raja Asura, mengantarkan makanan. Setelah mengantarkan makanan, Sumo pun meninggalkan Dewa Rulai. Tapi di sini Dewa Rulai menahan Sumo dan menanyakan kepada Sumo apakah Sumo tidak suka berbicara atau hanya menahan diri karena waspada terhadap dirinya. Di sini Rulai menanyakan nama anak itu. Anak itu mengatakan bahwa namanya adalah Sumo, putra dari Raja Asura Rahu. Di sini Rulai merasakan kalau aura membunuh yang ditahan oleh Sumo itu sama dengan milik Rahu. Rulai juga menyuruh Sumo agar duduk. Rulai menanyakan kepada Sumo siapa yang menyuruhnya datang merawat dirinya. Sumo mengatakan bahwa ayahnya lah yang menyuruhnya. Rahu mengatakan bahwa Sumo akan mendapatkan manfaat jika dekat dengan Dewa Rulai. Rulai dikurung oleh Raja Rahu di kekerajaannya. Jika Rulai keluar dari rumah, pasti dirinya akan dibunuh dan tak ada apapun yang bisa dikerjakan lagi.
Raja Rahu pasti memiliki alasan sendiri mengapa anaknya disuruh dekat dengan Rulai. Di sini Rulai menanyakan mengapa Sumo seperti orang yang sedang bingung. Sumo pun menceritakan bahwa sebentar lagi dirinya akan mengikuti tes untuk menjadi kesatria Asura. Dirinya akan bertarung melawan saudaranya di arena dan hanya satu yang akan keluar sebagai pemenang. Sumo mendengar kalimat yang pernah diucapkan oleh Rulai pada saat pengadilan dan itu membuat Sumo merasa jadi bingung. Tekad Sumo sudah kuat untuk menjadi kesatria Asura karena setiap Asura bangga menjadi seorang kesatria. Tentu saja dirinya juga ingin menjadi kesatria. Rulai menjelaskan bahwa masih ada banyak jalan dari yang saat ini diikuti oleh Sumo. Saat ini Sumo menjadi bingung setelah mendengar kata-katanya dan Sumo menjadi ragu untuk membunuh saudaranya sendiri. Rulai tidak ingin sistem seperti itu merenggut hati nurani Sumo. Rulai meyakinkan Sumo tidak akan terjadi apa-apa kalau mereka berdua menjadi teman, sama seperti Rahu dan dirinya yang kini telah lama berteman. Kembali ke hutan horor, di sini Xiao Yu memasak untuk Bailang dan para kakak seniornya. Setelah kehilangan Tang Sanzang dan Ause, semuanya tak bisa menyembunyikan kesedihan mereka bahkan saat mereka tidak berbicara. Di sini Shao Jing memiliki ide karena kemungkinan dirinya bisa meminta bantuan teman lamanya untuk menemukan di mana letak tempatnya Tang Sanzang. Shao Jing bisa memastikan bahwa mereka masih hidup saat mereka masuk ke alam baka, jadi mungkin keadaan akan berbeda bagi mereka. Walaupun kemungkinannya kecil, Shao Jing akan mencobanya. Shao Jing pun pergi meninggalkan mereka dan berharap mereka dapat menunggu kabar darinya. Saat tak ada gurunya, tiba-tiba saja di sini Cupat Kai merasa ingin memakan daging segar. Dia pun akan pergi untuk berburu. Saat meninggalkan mereka berdua, Cupat Kai mengatakan bahwa dirinya akan segera kembali, tapi hari sudah mulai gelap. Bailang mencoba untuk mencarinya, tapi Xiao Yu melarangnya karena dirinya tahu kalau Cupat Kai tidak akan pernah kembali. Shao Jing juga demikian, mungkin saja dia tidak akan kembali. Dari awal Xiao Yu sudah tahu bahwa mereka ikut dengannya karena Tang Sanzang. Sekarang Tang Sanzang sudah tiada, mereka tak akan mau mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Xiao Yu tidak menyalahkan mereka karena mereka memikirkan diri mereka sendiri. Sekarang tinggallah mereka berdua. Di sini Bailang mencoba untuk menenangkan Xiao Yu. Karena apapun yang terjadi, Bailang akan selalu berada di samping Xiao Yu karena jalan yang mereka ambil ini masih belum selesai. Saat Xiao Yu tertidur, Bailang pun jadi bete. Dia ingin berlatih untuk mengambil burung yang pernah diberikan oleh gurunya. Sekuat apapun Bailang berusaha tapi masih belum bisa untuk menangkap burung itu. Bailang pun teringat pada gurunya dan teringat juga pada Ause. Bagaimana Ause mengajarkannya cara untuk menangkap burung sihir yang diberikan oleh Tang Sanzang. Bailang meminta maaf kepada Ause dan gurunya karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya terlalu lemah seperti orang tak berguna. Bailang ingin mencoba lebih kuat walaupun apapun yang harus dilakukan. Di sini mata Bailang berubah menjadi merah. Tiba-tiba dirinya ingin memakan daging segar dari makhluk yang masih hidup karena itu bisa membuatnya jadi lebih kuat. Bailang menahan keinginannya itu dan menggigit tangannya sendiri. Karena jika aura membunuhnya tidak dihentikan, bisa saja dia melukai Xiao Yu. Xiao Yu pun di sini mendekati Bailang dan memanggilnya, tapi di sini Bailang mengatakan agar Xiao Yu jangan mendekat. Tapi Xiao Yu yakin kalau Bailang tidak mungkin menyakiti dirinya. Bailang menginginkan kekuatan hanya untuk melindungi Xiao Yu. Bailang tidak akan berani untuk melukai dirinya. Xiao Yu berterima kasih karena selama ini Bailang selalu menjaganya dengan penuh pengertian. Xiao Yu yakin akan selalu ada harapan di depan jalan. Tapi tiba-tiba saja di sini ada bayangan hitam di belakang Bailang. Kita sebut aja si kucing oren. Kucing oren mendengar bahwa ada dua orang yang menarik yang berkeliaran di jalur iblis. Seekor gadis naga dan siluman serigala. Ini sangat kebetulan karena selama ini si kucing oren sudah mencarinya begitu lama. Disebutkan bahwa si kucing oren ini bernama Yihu. Di hutan horor ini adalah daerah berburunya.
Di sini Bailang mencoba untuk mengusirnya, tapi Yehu menolaknya karena mereka berdua masih satu spesies, yaitu binatang buas. Bedanya Yehu adalah harimau, sedangkan Bailang adalah serigala. Di sini Yehu meminta bagian agar Xiaoyu dibagi dua. Bailang yang mendengar itu sangat marah karena dirinya tidak akan pernah menyakiti Xiaoyu. Bailang juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah memakan makhluk lain dan Bailang akan membunuh siapapun yang mencoba untuk berbuat jahat kepada Xiaoyu. Karena Bailang tidak mau berbagi dengan Yehu, jadi di sini Yehu akan menggunakan hukum rimba, yaitu bertarung untuk mendapatkan Xiaoyu. Pertarungan pun dimulai. Di sini Bailang menyadari kalau kecepatan dan kekuatan bukan main-main, yang padahal itu hanyalah pukulan biasa aja. Bailang pun terpental dengan satu pukulan dari Yehu. Saat Yehu hendak menyerang Xiaoyu, tiba-tiba Bailang pun panas dan segera menghentikan aksi Yehu. Di sini Bailang mencoba memanggil jiwa naga api kakak Shao, tapi jiwa naga itu tidak muncul karena jiwa naga suci tidak bisa keluar dari jiwa yang tercemar. Saat Bailang menjadi jahat, dia tidak akan bisa memanggil kekuatan kakak Shao lagi. Dari situasinya saat ini, Bailang terlihat kalah dari Yehu. Yehu menjelaskan bahwa ini adalah hukum hutan horor, membunuh untuk bisa selamat. Di sini Bailang merasakan aura dan perlawanan yang sama. Dia merasa bukan kali ini dia melawan Yehu, tapi dia lupa kapan dan di mana dia melawannya. Bailang sedikit mengingat saat dirinya berada di Gunung Tianyu, dia pernah menanyakan Raja Naga bagaimana dirinya ditemukan karena Bailang tidak ingat sama sekali. Raja Naga menjelaskan saat itu Bailang terluka parah dan terbaring di salju. Itu pasti karena Bailang bertarung dengan hewan lain. Melihat dari lukanya, kemungkinan lawan Bailang adalah seekor harimau. Dari ingatan itu, Bailang kini menyadari kalau Yehu adalah harimau saat itu sedang memangsa manusia, yang mana manusia itu adalah teman baik Bailang. Saat malam tragedi itu, Bailang dan sahabat manusianya berada di gunung salju. Mereka tersesat di padang salju dan akhirnya dia tidak kuat lalu mati. Dan semua itu karena Yehu. 16 tahun kemudian harimau itu dan dirinya berlatih sampai mereka mendapatkan wujud manusianya. Dan mereka bertemu kembali saat Yehu ingin benar-benar membunuh Bailang. Tiba-tiba saja di sini ada akar menjalar mengikat Yehu dan ternyata itu adalah Dewa Bumi atau kakek Tudi ya, yang di season 1 itu loh. Kedatangannya untuk menyelamatkan Bailang. Bailang pun bangkit dan sangat marah karena Yehu yang menyebabkan temannya meninggal di gunung salju. Tapi Yehu berhasil menghancurkan Dewa Bumi dengan cakaran harimaunya. Yehu berjanji siapapun yang menghalanginya, dirinya tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Krak! Dewa Bumi pun hancur berkeping-keping karena sudah berani menghalangi Yehu dari mangsanya. Tiba-tiba Bailang menjadi sangat kuat dan membuat Yehu terluka parah. Cakaran itu membuat Yehu mengeluarkan banyak percikan darah. Bailang juga berteriak kalau dirinya akan membunuh Yehu. Ternyata serangan itu benar-benar mengenai beberapa organ dalam tubuhnya dan Yehu hampir saja mati. Kini dia hanya bisa menahan kesakitan hingga akhirnya Yehu pun melarikan diri dari pertempuran dan berjanji akan kembali lagi setelah lukanya pulih. Di sini kakek Tudi sudah porak-poranda karena terkena cakaran dari Yehu. Bailang mencoba memperbaiki tubuh kakek Tudi itu, tapi sudah tak bisa lagi. Ditambah lagi umur kakek Tudi yang sudah ribuan tahun kini hampir mencapai batasnya. Sebelum kakek Tudi meninggalkannya, dia berpesan pada Bailang untuk selalu melindungi Xiaoyu karena Bailang sekarang bertanggung jawab atas Xiaoyu. Dan Dewa Bumi pun meninggalkan mereka berdua. Oh ya, sebelum kita lanjut lagi nih, di sini kita akan flashback dulu ya biar nggak lupa. 16 tahun setelah api suci didapatkan, semua tim baru akhirnya bergabung kembali untuk melakukan perjalanan itu lagi. Tim yang terdiri dari Tang Sanzang, Shao Wujing, Cupat Kai, Bailang, dan Ause bersama dengan Bailang dan Xiaoyu, mereka sekali lagi berangkat dalam perjalanan ke barat. Walaupun perjalanan itu sangat berbahaya, mereka berhasil melewati negeri raksasa dan kerajaan banteng. Akan tetapi naga kuno yang menghalangi jalan mereka tidak seperti apapun yang pernah mereka hadapi.
Memiliki kekuatan serangan petir, api, es, dan angin, dia terbukti menjadi ujian terberat yang pernah dihadapi oleh grup itu. Setelah pertempuran yang sangat sengit, Tang Sanzang dan Ause keduanya terjatuh ke dalam jurang neraka. Shao Wujing lalu mencari cara untuk menyelamatkan mereka dan dengan begitu meninggalkan grup. Cupat Kai juga pergi dari grup setelah melihat betapa buruknya situasi saat itu. Menuju ke hutan horor, Bailang dan Xiao Yu adalah satu-satunya yang tersisa dari grup itu. Di saat yang bersamaan, musuh yang kuat Yihu mendatangi mereka. Tujuannya adalah merebut Xiao Yu. Dalam pertarungan, Dewa Bumi Gunung Tianyu mengorbankan dirinya. Kesedihan Bailang membuatnya terjatuh dan menjadi arwah jahat. Dia tersiksa saat tekadnya berada dalam jurang keruntuhan, tapi perjalanan harus tetap berlanjut, tak boleh berhenti. Oke, next, di sini Bailang dan Xiao Yu berada di hutan yang panas dan lembab, yang membuatnya susah bernapas. Mereka sekarang sudah berjalan selama 2 hari dan harusnya hampir tiba di pinggir hutan. Di sini Xiao Yu tidak merasa tanda-tanda dari Yihu. Berbeda dengan Bailang, Bailang merasa dia masih dibuntuti. Dan ternyata tiba-tiba ada serangan dari atas pohon. Dengan langkah yang cepat, Bailang pun langsung memotong siluman itu dengan cakarnya. Dan ternyata itu bukanlah Yihu, melainkan hanyalah siluman pohon yang hidup. Dan dari atas pula, di sini Xiao Yu dikejutkan oleh Yihu yang ternyata ini adalah perangkap yang dibuatnya. Tapi dengan begitu Bailang tidak akan membiarkan Yihu mendekati Xiao Yu. Di sini Yihu mencoba menenangkan Bailang agar jangan bertindak gegabah. Yihu juga mengingatkan pada Bailang agar dirinya dibagi sebagian dari Xiao Yu meskipun hanya kaki dan tangannya saja. Tapi Bailang bersikeras menolak karena misinya hidup adalah untuk melindungi Xiao Yu dan baku hantam pun terjadi lagi. Di sini Bailang berhasil ditendang oleh Yihu yang menyebabkan Bailang terpental jauh. Tapi dari belakang, Xiao Yu menghantam Yihu dengan kayu besar di tangannya. Xiao Yu terus memukul Yihu dengan kayu besar sampai setelah Yihu bangkit, dia mampu menahan kayu besar itu. Saat menatap mata Xiao Yu di sini, Yihu merasakan tekanan aura sangat keras darinya, aura yang murni dan lembut seperti ibunya sendiri. Dan dari kejauhan tiba-tiba Bailang bangkit dan langsung menendang wajah Yihu. Yihu kini merasakan lagi kalau kekuatan Bailang bertambah kuat dan Xiao Yu juga terus memancarkan aura suci yang bisa menjatuhkannya dan dapat menekan arwah jahatnya hanya dengan batang kayu. Di sini Yihu memberitahu kepada mereka berdua kalau ada banyak sekali siluman cacing yang hidup di dalam tanah hutan itu. Mereka biasanya memakan mayat, tetapi mereka terkadang juga menyerang binatang yang terluka. Selama ada darah yang meresap ke tanah, mereka akan datang berkerumunan. Benar saja, ternyata di sini datanglah para siluman cacing yang menyerang mereka. Bailang mencoba untuk menghadapi siluman cacing itu. Saat mereka sedang melawan siluman cacing itu, tiba-tiba Yihu menghilang. Dengan mata yang tajam, Yihu sudah mengincar Bailang dari kejauhan. Yihu langsung menerkam Bailang tepat di perutnya hingga menembus tubuhnya. Sedangkan Xiao Yu di sini tertangkap oleh siluman cacing. Dia berteriak meminta tolong karena tak ingin dimakan oleh siluman cacing. Kembali ke Bailang, di sini Yihu berhasil menembus tubuh Bailang dengan cakar tajamnya. Bailang pun mencoba untuk merangkul pundak Yihu, tapi di sini Yihu langsung melemparnya hingga Bailang pun terpental jauh. Bailang merasakan seperti orang yang sudah tidak berdaya lagi karena kehabisan tenaga. Di sisi lain, Xiao Yu yang berteriak minta tolong tiba-tiba amblas masuk ke dalam mulut cacing besar. Dan di sini Yihu menyuruh cacing itu untuk mengeluarkan Xiao Yu. Yihu yang sangat kesal karena Xiao Yu telah dimakannya. Yihu mencoba untuk melawan cacing besar itu dan berhasil memotong cacing itu hingga menjadi 2 bagian. Setelah cacing itu terpotong, Xiao Yu pun keluar dari mulut cacing itu. Yihu yang sudah merasakan bahwa dirinya telah memenangkan pertandingan, dia ingin segera membunuh Xiao Yu dan meminum darah segarnya. Yihu pun langsung mengambil ancang-ancang untuk membunuh Xiao Yu dengan cakarnya. Cret! Dan betapa terkejutnya kita dibuat oleh Bailang yang tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yu untuk menyelamatkannya. Bailang juga mengatakan kepada Yihu bahwa pertandingannya berdua belum selesai.
Dan alur cerita manhwa Sisingji Junai Today Season 5 spesial episode 1 ini pun bersambung. Gimana menurut kalian? Seru banget gak? Buat kalian yang baru bergabung, ada baiknya klik dulu tombol like-nya ya, biar HMD semakin semangat gitu uploadnya. Next kita akan lanjut spesial episode 2 ya, biar kalian gak dibuat bingung sama channel sebelah yang membahas season 5 tapi kisah Tang Sanzang gak nyambung sama akhir season 4 kemarin. Jadi di sini HMD akan bahas sampai ke akar-akarnya. Kalau misal pembawaan HMD kurang menarik, tolong dimaklum ya, karena saya juga masih latihan membawakan alur cerita. Jadi mohon supportnya buat teman-teman agar HMD tetap semangat membawakan alur cerita Sisingji season 5 ini. HMD di sini pamit, sampai ketemu di next video. Bye bye.